PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan. Kim. Aang coba menekan di awal babak kedua ini pemain-pemain Persiba Balikpapan. Masih Aang. Umpan tarik. Oh, hampir saja Sultan Sama menyambut umpan tersebut. Ya, kita lihat bagaimana di menit-menit awal Persiba Balikpapan menerapkan taktik baru, langsung menekan, tidak lagi menunggu ditekan, baru kemudian melakukan serangan balik, tapi langsung menekan. Kita lihat, Bu. Ya, Kembali sebuah situasi berbahaya. Sultan Sama di dalam kotak penalti. Sultan Sama. Oh, sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Persiba Balikpapan, Bung. Kita lihat tadi dalam tayangan ulang. Ya, sebuah gerakan mengecoh tadi oleh Sama. Ya, Kemudian melepaskan tendangan keras ke mulut gawang. Nyaris tadi, Bung. Itu hanya butuh sebuah sontekan, bola meluncur ke gawang. sayang sekali Jello kita saksikan di sini bola liar tidak dapat dimanfaatkan oleh Julio Lopez, pemain asal Chili. April Hadi depan langsung, yaitu adalah Josh Maguire. Masih Josh. Ya, Anam Syahrul lempar tetap Josh Maguire. Cyril, baik, masuk kotak penalti. Cyril, oh, dan ya, M. Isnaini berhasil menambah pundi-pundi golnya dan memberikan keunggulan untuk PSPS Pekanbaru menjadi 2-0. Ya, sebuah gol yang tentu sangat di luar dugaan kubu Persiba Balikpapan, Bung, ketika mereka baru saja mendapat 2 peluang emas 1-2 menit sebelumnya. Justru gawang mereka kebobolan. Dan ini adalah bukti kecerdasan, kecepatan dari Isnaini, Bung. Ya, kita saksikan sontekan yang sangat cantik dari M. Isnaini. Oh. Ya, dan ini sebetulnya juga berawal dari kepiawaian dari seorang Cyril, Bung. Atau kita sempat melihat memang Mijo Dadic. Ya, sepertinya tadi ya, mengenai justru Dadik tadi, Bung. Hanya bahwa memang ada gangguan yang serius dari Isnaini. Kita saksikan nanti pengawas pertandingan menetapkan siapakah pencetak gol kedua tadi. Apakah gol bunuh diri dari Mijo Dadic atau justru gol untuk M. Isnaini. Sultan Sama yang belum terlihat perannya di sepanjang pertandingan kali ini. Tentunya sangat diharapkan di babak kedua ini akan memberikan gol tersendiri untuk Persiba Balikpapan. Pemain yang sudah tergabung di Timnas Indonesia U23. Ya, ternyata adalah gol bunuh diri dari Mijo Dadic. Memberikan keunggulan untuk PSPS Pekanbaru. Kali ini Cyril, kembali Cyril. 3 pemain. Ya, pengawalan yang berlapis. Baik dari Aang Sparman, ya, maupun Anam Syahrul menghentikan laju dari Cyril sana. Berkali-kali kita lihat Cyril mempertontonkan teknik dan skill yang luar biasa, termasuk ini, Bung. Ya, ya. Memang karena ada gangguan yang sangat serius dari Isnaini sampai bola itu kemudian tidak terlihat, Bung. Wow. Oh. Hampir saja Isnaini masih membentur tiang gawang. Ya, akhirnya memang pengawas pertandingan menetapkan bahwa itu adalah gol bunuh diri dari Mijo Dadic.
Serangan ulang dari tendangan yang sangat keras dari M. Isnaini. Ya. Melalui gol Isnaini memang terlihat sekali Bung bagaimana tadi dia mendapat sebuah umpan yang tidak terlalu matang sebetulnya walaupun posisinya ideal. Dengan sekali kontrol dan melepaskan tembakan sangat keras hanya masih membentur tiang gawang sebelah kanan. Hadi berikan langsung pada Herman Zumafo. Rusdianto. Belum ada pergantian pemain untuk kubu PSPS. Herman. Isnaini. Ya. Oh, Putut Waringin Jati. Cepat Made Wirawan keluar dari sarangnya. Nyambar bola yang masih dalam penguasaan Putut Waringin Jati. Ya, sebuah situasi yang sangat berbahaya tadi bagi kedua pemain, baik Waringin Jati maupun penjaga gawang. Ya, agak ditarik sedikit celananya, tapi kurang pas barangkali momentumnya tadi. Isnaini jatuh. Ya, kita lihat Bung, bagaimana usaha Waringin Jati untuk mencuri bola, sementara penjaga gawang dengan cepat menyergap. Sudah terjadi ada benturan kecil tadi. Kembali tekanan dari kubu PSPS. Dari Cyril Chana. Herman Zumafo dan Josh Maguire. Herman Zumafo, oh, bertubi-tubi di dalam kotak penalti Persiba. Cepat pemain Persiba, mulai dari kaki Kim Jong-hee, kali ini Ferry Aryawan. Masih ada Banaken Bosoken yang selalu mengikuti. Aang, Kim, masih Kim. Ya, pelanggaran Banaken Bosoken. Ya, ada yang menarik dalam pertandingan ini, Bung. Dalam 7 menit di babak kedua ini, bahwa perubahan taktik yang dilakukan oleh Haryadi dengan melakukan serangan atau menekan keluar dari taktik defense tadi, counter attack, justru membuat konsentrasi pemain tengah dan belakang lebih banyak ke depan menyerang dan tidak siap melakukan pertahanan secara kolektif. Dan ini menyebabkan terjadinya gol, bahkan beberapa peluang emas yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Ya, kita lihat bagaimana Ya, Wirawan. Wow, tidak ada kawan yang tidak menjangkau. jelas Ya, skenario yang dibuat oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan memanfaatkan tendangan bebas tadi. ya, Kim Jong-hee, pemain yang sempat membela Jeonbuk Hyundai Motors. Ya, bagaimana para pendukung tuan rumah seperti sudah berpesta dengan keunggulan 2-0. Dan pertandingan memang bertambah menarik karena kita lihat bagaimana Persiba Balikpapan sudah mengubah taktik di babak kedua, menciptakan 2 peluang emas, tetapi pada saat yang sama justru PSPS Pekanbaru berhasil mencuri gol sehingga unggul 2-0 sampai saat ini. Ya, Persiba Balikpapan, tim tamu pada lawatan sebelumnya ke Jakarta, ditekuk oleh tuan rumah Persija Jakarta. Saat ini menempati posisi ketiga di klasemen sementara Jarum Indonesia Super League setelah melewati pertandingan atau
atau 31 pertandingan dengan 14 kali kemenangan, 8 kali imbang dan 9 kali kalah. 38 gol tercipta dan 25 kali kebobolan dengan poin 50 di posisi ketiga. Sedangkan PSPS Pekanbaru telah melewati 28 pertandingan sepanjang musim ini dengan membukukan 12 kali kemenangan, 5 kali imbang dan 11 kali kekalahan. 34 gol tercipta dan 29 kali kebobolan, 41 poin yang telah dikumpulkan oleh PSPS Pekanbaru. Cukup aman, PSPS Pekanbaru melewati kompetisi Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan tentunya dengan posisi ke-8 sangatlah aman apabila ingin melanjutkan kompetisi tahun ini. Sebuah tim yang baru saja promosi dari divisi utama Liga Indonesia menjadi kuda hitam sepanjang musim ini, yang menciptakan 2 top scorer yang sama-sama telah menyumbangkan 2 digit gol untuk klubnya, yaitu Herman Zumafo Epandi dan juga M. Isnain. Ya, sebuah pelanggaran dari Kim Yong Hee pada Isnaini, putra daerah yang saat ini menjadi idola baru setelah mencetak gol terbanyak sementara bagi tim PSPS dengan 14 gol, 1 gol baru saja dicetak di awal babak kedua. Kemenangan PSPS di kandang ini memang cukup banyak diraih di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru. Dari 13 kali bermain, PSPS bisa mengambil poin penuh 10 kali. Hanya 2 kali bermain imbang dan sekali menderita kekalahan. Satu-satunya kekalahan diderita oleh PSPS dari Persipura. Ketika itu Persipura menang 1-0. Ya, Sultan Sama. Oh. Ya, Sultan Sama berhasil memperkecil ketertinggalan sementara menjadi 2-1. Setelah mencetak gol di menit ke-57 lewat umpan Ferry Aryawan. Sebuah kerjasama yang sangat manis dari Ferry Aryawan serta Sultan Sama. Umpan daerah yang mengiris pertahanan dari PSPS kepada Sultan Sama dari Ferry Aryawan dan diselesaikan juga dengan cukup dingin sebelum bisa ditutup oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Sultan Sama sudah lebih dahulu menendang bola dan menjebol gawang PSPS. Sebuah gol yang kembali menghidupkan harapan Persiba Balikpapan untuk mengejar ketertinggalan. Ya, gol ketiga untuk Sultan Sama sepanjang musim ini dan telah dibukukan pemain yang sempat tergabung di Timnas U23 Indonesia, Herman Zumafo. Oh, hampir saja berhasil menambah koleksi golnya Herman Zumafo dengan tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang Imadi Wirawan. Cukup sulit memang dikawal pergerakan dari Herman Zumafo, pemain yang cukup komplit. Meskipun bertubuh tinggi besar, tapi Herman juga cukup luas ketika melewati lawan dengan membawa bola, menggiring bola. Sulit untuk dijatuhkan. pelanggaran tadi Anam Syahrul. Semakin menarik pertandingan dengan selisih 1 gol. Persiba Balikpapan berhasil memperkecil kekalahan sementara lewat kaki Sultan Sama. Josh Miguel bukan lewat sundulan dan kotak penalti. Abdul Hadi. Yang dituju adalah Putut Waringin Jati. Kim.
perlahan memberikan tekanan pemain-pemain Persiba Balikpapan, Bung Erwin. Ya, kita lihat cukup kokoh. Banaken Bosoken agak sulit memang dilewati oleh para pemain depan dari Persiba Balikpapan. Banaken salah satu pemain yang sudah tidak asing dengan pelatih PSPS Abdul Rahman Gurning, karena Banaken juga bermain di Persitara ketika Gurning melatih Persitara. Oh, Ya, seperti yang kita prediksikan di saat istirahat tadi, Bung, bagaimana kemungkinan ada perubahan dari Persiba Balikpapan. Mereka memang kemudian tidak lagi melakukan counter attack, tetapi mereka langsung menekan. Kita lihat bagaimana Jude Lopez langsung menekan penjaga gawang. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan taktik yang mendasar dari Persiba. Mereka bermain ofensif, sehingga kita lihat tempo tinggi terjadi. Kedua tim bermain terbuka, sehingga sudah lahir 2 gol di awal-awal babak kedua ini. Ya, harus jatuh bangun Aang Suparman untuk mengawal Herman Zumafo. Berhasil kali ini hadangan dari Aang Suparman terhadap kapten dari PSPS ini. Dan kalau kita lihat postur dari Zumafo ini memang sangat menarik, tinggi besar, kokoh, tetapi dia memiliki mobilitas yang tinggi dan sangat ideal dengan berduet dengan Isnaini yang kecil, cepat, yang satu menjadi tembok, yang satu bisa memanfaatkan ruang dengan kecepatan yang dimiliki oleh Isnaini. Wow, ada salah pengertian tadi. Sebuah serangan cepat coba dikembangkan oleh Persiba dari sisi kanan pertahanan PSPS. Dede Sulaiman, sempat membela Sriwijaya FC. Zumafo, Cyril. Kemudian terobosan kepada Putut Waringin. Kawal ketat oleh Edi Gunawan. Buang saja oleh Edi. Cukup baik mengawal sisi kiri pertahanan Persiba Balikpapan. Terlalu deras. Disyaratkan sedikit lambat, ya, menurunkan agak tempo, bermain lebih sabar, sedikit santai, mengingat keunggulan untuk tim tuan rumah. Oh, ya sangat spektakuler, Bung. edisi Bung. Sayang sekali Mijo Dadic. Memperlihatkan ekspresi kecewa bahwa terjadi hanya body touch biasa, Bung, kita lihat. Ya, ini memang keunggulan dari pemain yang posturnya lebih besar, tidak menghalangi lawan sehingga dia sangat kecewa. Cukup besar pengaruh dari Mijo Dadik di lini belakang Persiba. Tidak heran jika jabatan sebagai kapten tim disematkan kepada Mijo. Sudah 2 gol dicetak oleh Mijo Dadik sampai sejauh ini. Josh. Pada kotak penalti masih ada Kim. Sudianto. Oh.
masih sangat terik, Bung. Cuaca di Rumbai Pekanbaru. Dan kedudukan masih tetap 2-1. Sudah memasuki menit 65. Ya, kembali harus menghadapi ketatnya pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Julio Lopez di lini depan. Sebetulnya di lini depan pemain-pemain Persiba ini memiliki satu orang pemain lagi yang diharapkan di putaran kedua kompetisi bisa membantu kinerja, yaitu Muhammad Albisho. Hanya saja sayang sekali pemain asal Suriah ini menderita cedera dan kelihatannya tidak bisa lagi bermain di sisa musim. Ini juga yang mungkin menyebabkan penampilan dari Persiba menurun menjelang akhir kompetisi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pemain Persiba tergeletak. Wow, rupanya kena sikut dari Putu. Ya. Oh. Ya, dua pemain yang kerap selalu berduel. Baik Edi Gunawan maupun Putut Waringin. Ade Wirawan berbahaya. Ya, Cyril kepada M. Isnaini. Jadi Bung umpan ke dalam kotak penalti. Josh. Robertino dalam pelanggaran. Oh, Anam Syarul, Cyril. Cukup baik. Armani Zumafo. Tino Puliar. Ya, Ang Superman. Kali ini PSPS Pekanbaru mencoba mulai serangan lewat kaki Emisna ini. Oh, sayang sekali. Ya, sangat cepat kita lihat gerakan Isnaini. Pemain ini memang sangat lincah sehingga sulit terkawal oleh lawan. Dan Anam Syarul Sutrianto keluar digantikan oleh nomor punggung 12 Hendro Siswanto. Pemain asal PSPS dipercaya oleh Coach Haryadi untuk menggantikan Anam Syarul Fitrianto.
sebuah isyarat permainan yang mungkin sedikit lebih menyerang dari Persiba Balikpapan, karena Anam Syahrul adalah seorang pemain belakang digantikan oleh Hendro, seorang pemain tengah yang sudah mencetak 3 gol. Ketertinggalan 1 gol ini memang masih cukup realistis untuk dikejar oleh para pemain Persiba, mengingat mereka juga tidak lagi didominasi permainannya seperti di babak pertama oleh tuan rumah PSPS. Kim. Ya, sebuah umpan yang cukup baik sebenarnya tadi dari Bugliara. Hanya sayang bahwa sundulan dari Kim belum terlalu akurat, karena memang dia mendapat pengawalan yang ketat tadi. Ya, Kim, bagaimana kita lihat begitu dominan di lini tengah Persiba, sehingga dia kadang-kadang diganjal atau tackling agak keras. Tersisa kurang dari 20 menit menuju waktu normal. Pertandingan ini masih untuk keunggulan PSPS Pekanbaru 2-1. Kali ini April Hadi. Putut. Edi. Rusdianto. Belum ada pergantian pemain dari kubu PSPS dan juga belum adanya kartu kuning yang dikeluarkan dari wasit Yandri untuk pertandingan kali ini. Cukup fair tentunya. Kembali Edi. Atau Emsnaini. Edi kali ini. Iya, Edi sibuk berhasil melewati Edi Gunawan. Terlambat bola tadi diangkat, sudah mampu dihadang, walaupun kemudian mendapat peluang dari tendangan pojok. Ya, Putut Waringin Jati keluar digantikan Agus Rianto. Ya, Putut Waringin Jati bermain cukup baik di babak pertama pun di awal babak kedua ini, sangat agresif. Penetrasinya ke daerah pertahanan lawan juga kerap dilakukan. Ken sangat menaken, begitu menonjol penampilannya, memimpin, mengamankan daerah pertahanan PSPS. Ya, Agus Rianto menerobosan masuknya kepada Herman Zunafo. Masuknya Agus Rianto di sisi kanan menggantikan Putut ini memang diharapkan membawa angin segar bagi kubu PSPS. Tempat yang biasanya diisi oleh Ade Chandra Kirana sekarang digantikan oleh Putut dan bergantian dengan Agus Rianto. Agus adalah seorang pemain yang cukup senior. Sudah sejak awal tahun 2000 memperkuat PSPS Pekanbaru. Ya, umpan silang. Sebuah peluang sebetulnya, Bung, dimiliki oleh Persiba Balikpapan. Hanya
tadi tidak ada kepercayaan diri Ferry tadi untuk langsung melepaskan tembakan ke gawang. Dia harus melewati dulu lawan, kemudian melakukan crossing ke tiang jauh. Justru peluang menjadi percuma, Bung. Kembali di sini. Agus Rianto coba robos lewat tendangan keras. Kim Robertino Puliara keluar terlebih dahulu. Dede Sulaiman. Ya. Kita saksikan Sultan Sama mencoba menjelaskan ke wasit bahwa hanya ada benturan perut dan kepala, tidak berbahaya. Ya, Dede Sulaiman tadi mencoba mengambil tindakan aman, Bung, dengan tidak keluar langsung menyambar bola dengan kaki, tetapi dia melakukan gerakan mundur supaya bola masuk ke dalam garis 16 untuk ditangkap. Justru beresiko bertabrakan dengan Sultan Sama. Ya, Dede Sulaiman ini adalah penjaga gawang yang ketika di putaran pertama lebih banyak duduk di bangku cadangan. Justru Vance Haryanto yang dipercaya oleh pelatih Abdul Rahman Gurning untuk menjadi penjaga gawang utama. Dede mulai dipasang menjadi seorang starter ketika Vance banyak kebobolan gol di pertandingan pertama putaran kedua melawan Persitara. Ketika itu PSPS kalah dengan skor 5-2. Ya, luapan kegembiraan dari pendukung PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru ini. Herman Zumafo sudah mencetak 12 gol. Ya, cuaca terik dan tentunya sangat panas di Rumbai Pekanbaru ini. Sampai-sampai panpel dari PSPS Pekanbaru menyiapkan air khusus disemprotkan kepada penonton di stadion untuk lebih segar tentunya. Umpan ke dalam kotak penalti oleh Herman Zumafo. Salah pengertian pada Agus Rianto tadi. Kim Yong berikan pada Julio Lopez. Robertino, Bali Julio, Kim, 3 pemain asing dari Persiba Balikpapan. Dan terobosan mencetak pada Hendro Susilo atau Hendro Siswanto. Ya, beberapa kali kita lihat Hendro Siswanto ini menusuk dari sisi kiri pertahanan PSPS. Ini taktik baru dengan dari pelatih Haryadi dengan memasukkan Hendro ini, Bu. Sehingga mencoba mencuri gol dari sisi sini, Bu. Ya, kita lihat, Bu. Umpan mendatar Hendro Siswanto. Masih ada Agus Cima. Saya mencatat ini peluang emas kedua sebenarnya yang dimiliki oleh Hendro. Dan ini kembali, Bu, kita lihat umpan diagonal tadi. Hendro masuk dan mampu mengantisipasi bola dengan baik. Sayang bahwa tendangannya masih melambung ataupun membentur kaki back tadi. Ya, salah satu gol yang dicetak oleh Hendro Siswanto dari posisi yang hampir mirip adalah ketika Persiba mengalahkan Arema di Balikpapan. Sayang sekali memang Hendro tidak bisa menambah koleksi golnya dari posisi yang serupa. Kita lihat pergantian pemain, Andika Yudhistira menggantikan Isnaini. Pemain depan digantikan oleh pemain depan. Salah satu pemain yang juga pernah bermain untuk PSMS, Andika Yudhistira. Pemain berusia 24 tahun.
Masukkan oleh coach Abdurrahman Guning dan Robertino Puliara. Oh. Masih dalam kotak penalti ke mulut Robertino Puliara. Masih Robertino. Dan Ya. Pertarungan hebat Bung terjadi di mulut gawang PSPS Pekanbaru. Situasi benar-benar sangat krusial bagi tuan rumah. Kita lihat. Membentur tadi punggung dari back. Masih ada Agus Rianto sehingga bola masih keluar dari lapangan, dan Ferry Aryawan, pemain muda yang sudah mencetak 7 gol. Dan ya, Ade Suhendra, Mantan pemain Persija Jakarta, Ade Suhendra, Ya. yang juga sebelum pindah ke Persija adalah seorang pemain dari PSPS, masuk untuk menggantikan Josh Maguire untuk memperkuat lini tengah tentunya, karena Ade adalah seorang pemain tengah. Dalam beberapa menit belakangan memang pemain-pemain PSPS justru lebih banyak berada dalam tekanan Persiba setelah masuknya Hendro Siswanto di sisi kanan. Hendro. Clearance oleh Herman Zumafo Epandi. Tidak ada kawan di sana. Cyril. Duel tadi. Ade Suhendra. Ya. Berikan pada Herman Zumafo dan Andika Yudhistira Lubis. Andika Yudhistira berusaha melewati Anam. Mau ambil kompromi kelihatan. Aang Suparman. Zumafo. Oh. Oh, terlalu tinggi kaki dari Edi Sibung. Edi Gunawan. Ade. Terlalu keras. Hendro Siswanto. Buang saja oleh Agus Cima. Kelihatan sekali masuknya Hendro Siswanto di sisi kanan permainan dari Persiba. Lebih menghidupkan lagi serangan-serangan setelah tertinggal 2-1. Hendro Siswanto. Ya, masih Hendro Siswanto. Ya. Ya, pelanggaran Sebuah April peluang. Hadi. Ya. Lewat tendangan bebas Bung. Ya, ancaman bagi kubu pertahanan PSPS menjadi lebih banyak Bung, karena serangan kini tidak hanya dari Julio Lopez di sisi kanan tapi juga di sisi kiri lewat Hendro. Apakah Persiba mampu memanfaatkan peluang dari tendangan bebas ini? Kita lihat Bung. Kim Yong Hee. Wow, tidak ada pemain Persiba di tiang jauh, Bung. Sayang sekali. Ya, di menit-menit menjelang pertandingan berakhir ini memang cukup rawan bagi PSPS karena banyak mendapatkan tekanan dari kubu Persiba. Robertino. Mudah saja untuk Dede Sulaiman. Pelanggaran Andika Yudhistira. Ya,
Ya, kita lihat konsentrasi PSPS agak di lini belakang di 5 menit terakhir. Kita bisa melihat pemain belakang Mijo Dadik dari kubu Persiba sudah berada di lini depan. Merupakan usaha dari Persiba untuk mengejar ketinggalan, menyamakan skor. Ya, mengingat waktu pertandingan kurang dari 5 menit lagi menuju waktu normal untuk babak kedua ini. Dan Mijo Dadic, seperti dikatakan Bung Erwin tadi bahwa sudah berada di depan Bung, kali di sayap kiri. Kedudukan masih tetap 2-1 untuk PSPS Pekanbaru dan Hendro Siswanto kali ini. Ya, tidak berhasil melewati Cyril. Ya, serangan total memang pantas dilakukan oleh kubu Persiba karena memang tekanan dari PSPS sudah jauh berkurang. Haryadi melihat bahwa kubu PSPS berkonsentrasi kepada lini belakang. Ya, sayang sekali. Kerja sama 3 pemain yang berada di depan dari PSPS kurang berhasil untuk diteruskan dengan baik. Ya, agak berbahaya memang ketika Mijo Dadik sudah tidak lagi berada di lini belakang dari Persiba. Sebuah serangan balik tadi hampir menyebabkan keadaan yang berbahaya di lini belakang Persiba karena Andika Yudhistira tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain belakang dari Persiba, Anam Syahrul, karena sudah tidak ada Mijo Dadik yang biasanya berada di pos terakhir sebelum kiper. Kim Yong Hee, Jelo harus menjemput bola. Julio Lopez yang selalu dikawal ketat. Robertino Puliara. Kim Yong Hee. Wow. Sayang sekali bahwa tekanan beruntun di penghujung pertandingan ini yang dilakukan oleh kubu Persiba Balikpapan kurang didukung oleh ketenangan dari barisan penyerang, sehingga beberapa tekanan itu seperti terbuang percuma. Ya, terlihat Andika Yudhistira masih terkapar, jadi benturan. Ya, jadi benturan dengan Robertino Puliara tadi. Josh Maguire telah ditarik oleh Coach Abdurrahman Gurning. Dan kedudukan sementara masih tetap 2-1 untuk keunggulan dari PSPS Pekanbaru. Kurang dari 2 menit lagi pertandingan ini akan segera berakhir menuju waktu normal. Apakah PSPS Pekanbaru berhasil membalaskan kekalahan saat bermain di kandang Persiba Balikpapan dengan kekalahan 3-0 saat itu di perjumpaan pertama, di mana tiga gol yang tercipta untuk Persiba yang saat itu dicetak melalui Julio Lopez 2 gol dan Gendut Doni Karistiawan. Fair play ball diberikan oleh Persiba Balikpapan. Ya, setelah pertandingan melawan Persiba ini, PSPS masih memiliki kesempatan untuk melakukan partai kandang melawan PSM Makassar, dan di pertandingan terakhir mereka akan menjamu Arema Malang. Masih cukup terbuka kesempatan bagi PSPS untuk mendulang poin penuh karena mereka masih memiliki partai kandang. Dan apabila pertandingan ini berakhir dengan kemenangan untuk PSPS Pekanbaru, PSPS berhasil untuk naik ke posisi
tepat, Bung. Ya, Ya, untuk menggeser Persib Bandung yang bermain besok melawan Persipura Jayapura. ya setelah memastikan diri tidak terkena degradasi melawan Persija dan menang 1-0, pelatih Abdul Rahman Gurning memang menyebut bahwa pasukannya ini punya kesempatan untuk terus naik ke papan atas karena sudah tampil tanpa beban, tidak ada ancaman degradasi, mereka sudah memastikan diri aman. Dan kepastian itu juga yang membuat posisi dari Abdul Rahman Gurning bisa dibilang cukup aman untuk musim depan. Sebagai tim promosi, memiliki posisi yang paling bagus di antara tim promosi lainnya, membawa tim bisa menerobos hingga ke papan tengah dan masih berpotensi untuk naik terus ke papan atas, sebuah pencapaian yang cukup bagus bagi Gurning dengan materi pemain yang bukan berkelas super bintang ataupun pemain-pemain bintang. Bisa dikatakan pas-pasan ya, Bung. Ya, Di awal musim, namun kali ini menjadi kuda hitam klub PSPS Pekanbaru. dan yang menarik memang ada beberapa nama lokal yang bisa dimaksimalkan oleh pelatih Gurning seperti Isnaini, April Hadi, lalu ada Ade Suhendra. Ya. Apakah Askar Batuah berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan, tim tamu dari Pulau Kalimantan? Ang Suparman yang harus maju membantu penyerangan sebagai bek sayap kanan. Kali ini Edi Gunawan. Ya, di ujung pertandingan ini semakin keras permainan yang ditunjukkan oleh kedua kesebelasan. Banaken Bosoken. Kurang dari 1 menit. Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Yandri. Sedikit kesal Ang Suparman. Ya, Mulai memperlambat tempo pemain-pemain dari PSPS Pekanbaru. Masih ada Herman Zumafo dan kali ini Ade Suhendra. ya, kita hampir bisa pastikan bahwa PSPS Pekanbaru berhasil menuntaskan dendam kekalahan 0-3 di kandang Persiba saat ini. Tinggal dengan detik pertandingan yang Ya. terakhir. Benar sekali. Cyril Endro. Pelanggaran. Ferry Aryawan masih mencoba menekan PSPS Pekanbaru. Ya. Lemparan ke dalam untuk Persiba Balikpapan. Oh, hampir saja Julio Lopez di penghujung babak kedua ini dapat menyamakan kedudukan, namun masih dapat diselamatkan oleh Dery Sulaiman. Ya, peluang terakhir, Bung. Saya Ya. pikir setelah ini pertandingan akan berakhir. Ya. Dan benar sekali, wasit Yandri meniupkan peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan hari ini antara PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan dengan keunggulan 2-1 untuk PSPS Pekanbaru.